Hai, Beta di sini. Selamat datang lagi di Beta Nurse Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman. Sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya saya meminta teman-teman yang belum subscribe untuk bisa menekan tombol subscribe dan like video ini. Video kali ini kita akan membahas tentang materi khususnya adalah rumah sakit. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Berdasarkan Permenkes nomor 30 tahun 2009 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, yang dapat mendirikan rumah sakit adalah A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Swasta, atau D. A, B, C benar. Jawabannya adalah ya D. A, B, C yang benar. Jadi pada pasal yang kedua, rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta. Jadi ketiga ini bisa untuk membangun sebuah rumah sakit. Pada soal yang nomor 2, mengenai bentuk dan jenis pelayanan ya. Yang tidak termasuk dalam bentuk rumah sakit adalah A. Rumah sakit pendidikan, B. Rumah sakit bergerak, C. Rumah sakit statis, atau D. Rumah sakit lapangan. Jawabannya adalah A. Rumah sakit pendidikan. Pembahasan rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Jadi ketiga ini adalah bentuk dari rumah sakit. Sedangkan untuk rumah sakit pendidikan ini merupakan bagian dari rumah sakit statis. Sudah jelas ya? Kita lanjut pada soal nomor 3. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan menjadi A. Rumah sakit khusus dan private, B. Rumah sakit umum dan publik, C. Rumah sakit umum dan khusus, atau D. Rumah sakit khusus dan publik. Jawabannya adalah ya yang C. Pembahasan pasal ke-6, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jadi untuk berdasarkan pelayanan itu ada dua, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Sedangkan untuk bentuk rumah sakit itu ada rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Sudah jelas ya? Kita lanjut lagi pada soal nomor 4. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum dan rumah sakit khusus sama-sama memberikan pelayanan paling sedikit terdiri atas A. Pelayanan medik, B. Pelayanan keperawatan dan kebidanan, C. Pelayanan penunjang medik, D. Pelayanan penunjang non-medik, atau E. Semua benar. Jawabannya adalah ya, semua benar. Pembahasan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum dan rumah sakit khusus paling sedikit terdiri atas pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan penunjang non-medik. Kita lanjut pada soal nomor 5. Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Permenkes nomor 30 tahun 2009 pasal 7 ayat 2 terdiri atas kecuali A. Pelayanan medik dasar, B. Pelayanan medik umum, C. Pelayanan medik spesialis, atau D. Pelayanan medik subspesialis. Pembahasan pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf A terdiri atas pelayanan medik umum, spesialis, dan subspesialis. Jadi yang tidak termasuk dalam pelayanan medik adalah pelayanan medik dasar. Ya, sudah jelas ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut pada soal nomor 6. Ada berapa jenis rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Permenkes nomor 30 tahun 2019 pasal 14? A. 10, B. 11, C. 12, D. 13, atau E. 14. Jawabannya adalah iya, ada 14. Pembahasan rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri atas rumah sakit khusus A. Ibu dan anak, yang kedua mata, yang ketiga gigi dan mulut, yang keempat ginjal, 5 jiwa, 6 infeksi,
C. Telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. 8. Paru. 9. Ketergantungan obat. Yang ke-10 bedah. Yang ke-11 otak. Yang ke-12 ortopedi. Yang ke-13 kanker. Dan yang ke-14 jantung dan pembuluh darah. Jadi ada 14 jenis rumah sakit khusus. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut pada soal nomor 7. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan. Klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, atau D, rumah sakit umum kelas D, atau E, semuanya benar. Jadi, jawabannya adalah yang E, semua benar. Jadi, rumah sakit umum itu diklasifikasikan atau dibagi dalam 4 kelas, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Yang khusus untuk kelas D ada terbagi 2, yaitu untuk rumah sakit umum kelas D sendiri dan rumah sakit umum kelas D Pratama. Untuk pelayanan mediknya itu, mereka biasa melakukan pelayanan medik spesialis dasar, spesialis, dan subspesialis yang sering dilakukan di rumah sakit umum. Pembahasan rumah sakit khusus kelas B sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf B merupakan rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai kekhususannya, serta pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lainnya yang menunjang kekhususannya secara terbatas. Kita lanjut. Terkait rumah sakit khusus yang melakukan pelayanan ibu dan anak adalah rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, rumah sakit khusus kelas C, atau D, rumah sakit khusus kelas D. Ya, pembahasan terkait rumah sakit khusus yang melakukan pelayanan ibu dan anak adalah rumah sakit khusus kelas C. Pembahasannya, rumah sakit khusus kelas C sebagaimana dimaksud pada pelayanan 1 huruf C hanya rumah sakit khusus ibu dan anak. Jadi kalau untuk rumah sakit umum tadi adalah terbagi atas 4 kelas, yaitu rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Sedangkan untuk rumah sakit kelas D sendiri terbagi atas 2, yaitu rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit umum kelas D pertama. Sebaliknya, untuk rumah sakit khusus ini hanya terbagi atas 3, yaitu rumah sakit kelas A dengan melakukan pelayanan medik secara penuh, dan rumah sakit kelas B dengan melakukan pelayanan medik secara terbatas, dan rumah sakit kelas C yang khususnya hanya untuk ibu dan anak. Lanjut, ya. Untuk yang selanjutnya nih, kita hanya membahas tentang materi saja, yaitu mengenai hak dan kewajiban pasien yang ada dalam Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien serta hak pasien yang sebelumnya ada pada Undang-Undang nomor 44 tahun 2019 tentang rumah sakit, kemudian dituangkan lagi dalam Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Kita langsung saja. Rumah sakit mempunyai kewajiban yang pertama, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Berikutnya, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, kemudian melaksanakan fungsi sosial, menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien,
menyelenggarakan rekam medis, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui anak-anak, dan lanjut usia. Lanjut, melaksanakan sistem rujukan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati dan melindungi hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas, dan memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Jadi, itu adalah poin-poin penting tentang kewajiban dari rumah sakit. Nah, mengenai menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan adalah berupa yang pertama, permintaan untuk melakukan aborsi, permintaan untuk eutanasia, pemberian keterangan palsu, melakukan fraud, dan yang terakhir keinginan pasien lainnya yang bertentangan dengan standar profesi etika serta ketentuan perundang-undangan. Jadi setiap rumah sakit itu harus menolak aborsi, eutanasia, keterangan palsu, fraud, dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berikut kita akan membahas tentang hak pasien. Hak pasien meliputi yang pertama, memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dengan standar profesi dan standar operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, memilih dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar rumah sakit, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Selanjutnya, mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, didampingi keluarga dalam keadaan kritis, menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya, memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mengugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana, dan mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi itu adalah mengenai hak-hak pasien yang teman-teman harus tahu dan pahami. Berikutnya, mengenai kewajiban pasien. Pasien mempunyai kewajiban. Yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, menghormati hak pasien lain, pengunjung dan tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang diberikan rumah sakit, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatannya, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya,
memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Jadi demikian adalah untuk soal SKB kesehatan dan full pembahasan mengenai rumah sakit. Itu adalah hal-hal penting yang setidaknya teman-teman harus ketahui tentang rumah sakit untuk menghadapi dalam ujian SKB nanti. Ya, sekian dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa subscribe, bisa like, bisa share video ini sehingga bisa berguna bagi orang lain, dan juga teman-teman bisa komen hal-hal yang membangun dan mengingatkan kita semua. Mungkin ada materi-materi apa saja yang dilewatkan. Demikian dari saya, sekian dari saya, terima kasih dan salam.